Dan akhirnya di usia 14 tahun kakak masuk GAM dan latihan militernya di gym sama Abdullah Syafi'i. Assalamualaikum saudara Lun. Saat ini saya sedang berada di rumah makan Dapur Asi Umi. Dapur Asi Umi ini diciptakan oleh seorang pejuang Inong Balai, yakni ketika adanya konflik di Aceh. Kisahnya sangat menyentuh dari nol sehingga beliau bisa membangun sebuah usaha makan yang cukup besar. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Sudarlun, jabatan Panglima Inong Balai GAM Aceh tidak memudarkan hobi Aziza Adik 35 tahun dalam dunia kuliner. Dalam perbincangan dengan Serambi On TV Selasa 30 Maret 2021, Aziza mengaku tak tertarik lagi untuk terlibat dalam politik praktis meskipun dirinya telah berjuang dengan mengangkat senjata dan secara politik. Aziza atau lebih akrab disapa Adik bergabung dengan GAM pada usia 14 tahun karena ia sering mendengarkan cerita dan perjuangan perempuan seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, dan sebagainya. Apalagi orang tua sering menceritakan sejarah Aceh sehingga semangatnya untuk bergabung dengan kelompok pejuang Aceh makin tinggi sampai membuatnya menjadi pelatih Inong Balai. Namun saat ini Aziza telah meninggalkan semua atributnya dan memilih menggeluti hobi sebagai juru masak. Ia juga mengaku menemukan kebahagiaan ketika memasak sampai membuka usaha rumah makan yang diberi nama Dapur Asik Umi berlokasi di Jalan Syah Kuala Lamdingin, Banda Aceh. Sudarlun, simak video berikut ini. Ya. Menu andalan di sini apa? Menu andalan di sini tiram tumis sunti. Yang mana deh? Ini tiram tumis sunti. Iya, sirebo. Kemamah. Ini yang paling best sellernya. Ini paling besar. Iya, kemamah sunti dan kemamah do. Nah, untuk kemamah do itu penjualannya sampai 100 kilo per hari. 100 kilo per hari. Iya, 100 kilo per hari, alhamdulillah. Jadi Kak, ini resepnya alami semua atau bagaimana? Iya, resep dari turun-temurun dari nenek. Dari nenek. Iya, dari nenek ke mama dan dari mama ke saya. Jadi Kakak masaknya dari usia berapa kira-kira belajarnya? Sebenarnya belajar masak kalau setiap udah nikah baru nikah baru belajar masak karena niatnya ya ingin mendapatkan cinta lebih dari suami. Jadi Kak, kalau mengenai harga nih berapaan Kak harganya? Nah, untuk harga kalau si rebo harganya 30.000 per porsi. 30.000. Iya, untuk ke Mamah Sunti 25. Dan ke Mamah Do yang ini yang 100 kilo per hari ya, ke Mamah Do itu tahan selama sebulan. Nggak perlu dipanasin tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan-bahan lain yang merusak kesehatan. Alami dibuat dengan bahan yang berkualitas. Jadi tahan selama 1 bulan itu 30.000 per porsi, yang lain rata-rata 25 per porsi. Ya, kecuali yang si rebus kayak gini ini 50 si rebus goreng. Iya, 50.000 per porsi. Enak Kak ya? Alhamdulillah dari review teman-teman yang datang ke sini belum saya dapatkan review yang katanya duh, nyesal deh datang sini nggak enak, nggak ada. Cuman paling Kak enak kali makanannya, tapi porsinya kecil. Saudara Lun, kita akan coba merasakan satu-satu bagaimana rasa masakan di Dapur Asik Umi. Iya. Ini apa namanya? Ini si rebus goreng. Nah, Coba Saudara Lun, ini namanya si rebus goreng. Ini ayam Bu ya? Daging di. Oh, daging. Nyanyi jaro mangat di lauk ojo bumbu. Ngembu ji busuk-busuk masyaallah. Dagingnya empuk. Ya. Empuk. Ini Kak ya? Iya, yang ke mamah. Ini ke yang mamah. tahan si belun. Ya, ini ke mamahnya bisa tahan 1 bulan. Kok bisa 1 bulan nggak? Ya, karena proses pembuatannya sampai dengan 8 jam. Oh, 8 jam. Masaknya 5 jam, prosesnya 8 jam. Kemudian bahan berkualitas tinggi dan tuna yang dipakai itu tuna kualitas ekspor. Yang biasa dibuat sushi, tapi di Dapur Asik Umi dibuat ke mamah. Mama. Berapa Kak harganya? Harganya 30.000. 30.000 Saudara Lun. Tapi kayak nggak rasa ke mamah ya? Kayak rasa daging. Nah, ini apa nih Kak? Yang ini cumi tumis Aceh. Oh, ini cumi tumis Iya, Aceh. cumi tumis Aceh. Ini berapa? 25. 25. Iya. Alun?
Aceh tak sunti. Aceh tak, Aceh tak. Ini cuminya segar. Ya, cumi segar. Semua yang dipakai kualitas. Kita bermain di kualitas. Sudah Lun? Kalau mau makan enak langsung ke sini ya. Pertamanya saat usia 14 tahun, kakak tuh tertarik dengan sejarah-sejarah Aceh, dengan pahlawan Cut Nyadin, Cut Mutia, dan banyak juga orang-orang tua yang menceritakan tentang perjuangan Cut Mutia, perjuangan Cut Nyadin. Jadi mungkin tertanamlah cerita-cerita itu, dan kakak kepingin juga jadi pahlawan, tapi di era yang berbeda. Dan akhirnya di usia 14 tahun kakak masuk GAM dan latihan militernya di Jim sama Abdullah Syafi'i di Tiro tahun 99, dan tahun 2000 kakak udah jadi pelatih GAM di Aceh Raya. Keterlibatan terakhir di GAM, kakak menjadi Panglima Inong Bale. Tahun 2018 kemarin kakak mengundurkan diri karena ingin fokus ke usaha yang sedang kakak jalani sekarang. Kakak juga pernah menjadi Bendahara Partai Aceh di Kota Banda Aceh, itu 3 periode. Dan juga Bendahara Pertina, dan juga kakak pernah kerja sebagai staf di KIP Aceh. Jadi selama jadi panglima ataupun sebelum jadi panglima, pas konflik kakak di mana? Konflik di hutan bersama rekan-rekan yang lainnya. Bisa kak ceritakan pengalaman di hutan? Ya, pengalaman di hutan sama seperti teman-teman yang lain rasakan. Yang pastinya ada sedihnya, ada senangnya. Dan senangnya kenapa hari ini kalau mengingat masa-masa dulu kayaknya bahagia. Berbagi air dengan 1 botol kita bisa minum berlima, kemudian juga nasi 1 bungkus kita bisa makan bersepuluh. Itu mungkin memori yang hari ini udah nggak ada lagi, dan kayaknya kangen masa-masa itu. Bukan kangen konfliknya ya, tapi kebersamaannya. Dan kakak juga menjadi di usia yang sangat muda menjadi pelatih GAM di Aceh Raya. Perempuan itu ada 14 orang yang disebut dengan mu'alimah, dan laki-laki kalau nggak ada salah kakak ada 13 orang, itu yang disebut dengan mu'alim. Kami dari Aceh Raya yang latihan ke Jim bersama Abdullah Syafi'i, kemudian dikembalikan ke Aceh Besar untuk melatih GAM-GAM pasukan Inong Bale yang ada di Aceh Besar. Jadi kenapa kak memilih buka usaha dapur nasi bumi? Ya, sebenarnya sesudah damai, habis tsunami, kakak pernah masak di proyek Dwi Yunajaya PT ya, kayak kalau nggak salah dulu PT, sekarang masih aktif banget saya nggak tahu, PT Dwi Yunajaya, dan ada radionya juga kalau nggak salah saya. Nah, saya masak di situ kalau ada acara-acara, masak di situ. Dan Pak Dwi kan punya komplek yang dibantu oleh Hillary Clinton, dan bantuan-bantuan orang Amerika di kampung saya sendiri di Lame, tepatnya Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar. Nah, pas peresmian batu tanda tangan di atas batu prasasti, jadi Bu Hillary Clinton dan rombongannya meresmikan komplek Dwi Yunajaya, dan kebetulan kakak yang masak di situ. Dan alhamdulillah Hillary Clinton pernah makan nyoba Aceh ji, pernah Pak Jo Ira Jarolung, dan mencicipi masakan Aceh Raya yang khas sekali, tiai, gulai tiai. Jadi sampai dia tanya ke saya, ini masakan apa dengan bahasa Inggris, ya saya jawab tiai. Nah, dia tanya lagi apa itu tiai. Saya nggak bisa menjelaskan bahasa Inggrisnya apa itu tiai. Saya bilang ya sayur yang dipotong-potong. Kemudian Pak Dwi langsung ngambil alih, kata Pak Dwi ini saladnya orang Aceh. Nah, jadi dikasih nama tiai itu salad orang Aceh. Dan bahagia karena Hillary Clinton bisa suka loh dengan tiai buatan saya. Alhamdulillah. Dari situ senang, jadi masak untuk suami biar dapat cinta lebih dari suami. Dan memang hobinya hobi masak sebenarnya, hobinya di dapur. Jadi usahanya udah sampai mana? Alhamdulillah, setelah dari itu juga Wadli Nanggro pulang ke Aceh
Waktu pulang pertama kali kita damai, saya juga masuk dalam tim konsumsi Walinangro, dan saya yang juga salah satu orang yang memasak untuk Walinangro. Sehari itu 15.000 porsi makanan, termasuk untuk petinggi-petinggi dan GAM seluruh Aceh lainnya. Jadi saya juga salah satu orang yang tahu masakan apa aja yang Walinangro sukai. Bukan hanya saya, juga ada teman-teman tim kami semua. Ada Kak Dar, almarhum, kemudian ada juga Tengku Cekun ya, udah meninggal juga, dan banyak lagi timnya. Dan saya juga yang masak dengan tangan saya sendiri, menyiapkan untuk beliau-beliau dan untuk teman-teman semua sehari 15.000 porsi. Jadi alhamdulillah memang dari orang tua, dari nenek memang hobi masak. Dan dipercayakan di kampung kalau acara-acara tulung buh halak tiga nek ti, tulung buh halak tiga kak neh, dan sampai saya juga pernah menjadi bu kecil di kampung saya. Jadi mungkin ya dari situ memang hobinya masak, dan ya memang kayaknya masak itu buat saya hobi, happy, bahagia. Kalau dari dapur bahagia aja. Usahanya Kak udah online juga ya? Iya, alhamdulillah online, kita bisa pengiriman udah kirim ke Sorong, ke seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia kita udah pernah kirimkan makanan dari Dapur Asik Umi. Dan juga artis-artis nasional, alhamdulillah juga pernah mencicipi masakan saya. Roger Darnuata, Baby Sabina, kemudian juga Tommy Kurniawan, Musdalifah, keluarganya Aksanti. Oh, di sini jualan di mana Kak? Di Lamdingin, arah Makam Syah Kuala, sebelum Pasar Gemilang, lewat Masjid Lamdingin sebelah kanan. Dari jam 10, tapi selesai menunya, semua lengkap menunya jam 12, dan sampai jam 10 malam. Iya, malam juga ada menu lontong malam, ada nasi goreng, ada mie sup kampung. Pokoknya yang ingin bernostalgia di masa kecil, kayaknya harus cobain menu di sini. Ke mama yang sudah di packing seperti ini tahan selama sebulan dan bisa pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, kita juga udah kirim ke seluruh Indonesia, udah sampai ke Sorong, dan juga bisa dibawa ke luar negeri karena tahan selama sebulan. Nah, satu ini berapa Kak? Satu ini 125. Nah, buat yang menjalankan perjalanan jauh atau yang mau kasih oleh-oleh buat keluarga, ini sangat cocok. Apalagi sebentar lagi mau puasa. Menu buka puasa. Iya, menu sahur. Nggak capek-capek masak, tinggal buka, tuang, praktis. Pastinya enak dong.